Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan di depan kita insyaallah kita akan mengkaji satu buku. Di sini disebut Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, karya besar dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan beliau juga salah seorang mufassir ahli tafsir yang dikenal tafsirnya dengan tafsir As-Sa'di. Di dalam buku ini bagus sekali karena di sini dicantumkan hampir sekitar berapa ini? Sekitar 316 hadis-hadis yang disebut oleh para ulama dengan hadis Jawami'ul Kalim. Hadis-hadis yang singkat tapi memiliki makna yang padat. Dan itulah keunggulan Nabi SAW dibandingkan dengan para nabi sebelumnya, di mana ada 5 keunggulan Nabi SAW yang tidak dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya adalah utitu jawami al-kalim. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami al-kalim, kalimat-kalimat singkat namun syarat dengan makna. Nabi kalau ngomong itu tidak bertele-tele, tapi Rasul itu sekali ngomong singkat tetapi padat isinya. Lah, semua hadis yang dicantumkan oleh beliau ini adalah hadis-hadis pendek, tetapi penjabarannya luar biasa untuk kita renungkan dan kita amalkan. Baik, kita mulai daripada hadis pertama dalam kitab yang kita akan kaji, Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami'il Akhyar. Di sini poin yang pertama adalah bicara soal niat dan juga ikhlas. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, muttafaqun alaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu digantungkan dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang yang akan mendapatkan pahala itu juga karena niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang dicarinya atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan saja, tidak dapat apa-apa. Taib. Hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat agung sekali. Hadis innamal a'malu binniyat ini sangat agung sekali sampai ulama menyebutnya madarul Islam. Sumber daripada Islam itu sendiri kembali kepada hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Tetapi banyak yang salah paham dengan hadis ini dan dijadikan
oleh sebagian orang sebagai dalil untuk melegalkan sebuah maksiat. Contoh umpamanya, di masyarakat kita sering mendengar yang penting kan hatinya. Umpamanya ada saudara ibu yang mungkin tidak pakai jilbab. Kemudian ibu tegur, pakailah jilbab biar auratmu tertutup. Jawabannya apa, Bu? Yang penting kan hatinya, yang penting niatnya. Tuh si anu tuh jilbabnya itu sampai nyangsar tuh ke bumi, tapi lidahnya itu ngeri kali kalau ngomong. Mendingan saya lah tak pakai jilbab, tapi hati saya baik, katanya. Ibu dengar nggak itu kalimat kayak gitu tuh? Ya, baik saya bantah, Bu. Ya, kalimat itu sebenarnya tidak salah, yang penting hati. Karena memang amalan itu berawal dari hati dulu, baru ke badan. Masalahnya ada kaidah para ulama itu, kalimatul haq urida bihal batil namanya. Ucapannya benar, tapi yang dikehendaki itu sebuah kebatilan. Ucapan dia benar, tidak salah ngomong begitu itu. Tapi tujuan dia itu sebenarnya bukan itu. Tujuan dia itu hanya tidak ingin pakai jilbab sebenarnya. Makanya dia ngomong yang penting hatinya baik. Ini kan masalah, Bu. Ya. Ini bantahan yang pertama, itu namanya disebut kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat benar tapi dikehendaki dengan kebatilan, karena dia ingin melegalkan maksiat sebenarnya. Makanya dia bilang yang penting hatinya. Kemudian yang kedua, di dalam hati orang itu macam-macam, Bu. Di dalam hati itu ada kebaikan, ada juga keburukan. Kalau dia penting, yang penting kan hati saya baik. Dalam hati itu tidak semua baik. Munafik juga hatinya ada nifaknya. Orang kufur saja ada kekafiran dalam hatinya. Hasad pun dalam hati. Dendam pun dalam hati. Dalam hati itu macam-macam. Tidak semua baik. Ketika dia mengatakan kan yang penting baik hatinya, emang kamu jamin hati kamu baik kan itu? Dalam hati itu macam-macam penyakit juga di situ. Kemudian yang ketiga, kalau dia mengatakan yang penting hatinya, yang penting imannya, kalau memang itu yang jadi dasar, hati itu sarang daripada keimanan. Iman itu tidak bisa dalam hati. Iman itu bukan dalam hati saja. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Bukanlah iman itu dengan engkau berangan-angan atau engkau menghias-hias diri, bukan. Walakin huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Tapi iman itu sesuatu yang tertetapkan dalam hati, amalan yang membenarkannya. Jadi kalau tidak ada amalan, buat apa amalan hati itu? Umpamanya yang penting hatinya, nggak apa-apa nggak pakai jilbab, hatinya itu tidak penting kalau gitu. Karena iman itu baru dikatakan iman itu kalau dibenarkan dengan perbuatan. Kalau dia pakai jilbab kemudian mengatakan yang penting hatinya baik, benarlah kan gitu, karena hatinya membenarkan, perbuatannya juga melaksanakan. Tapi kalau perbuatannya tidak melaksanakan, hatinya mengatakan yang penting baik, tidak baik hatinya itu, karena tidak ada pelaksanaan di situ. Karena iman itu harus disertakan dengan sebuah perbuatan. Kemudian juga yang kalau kita bicara soal iman, Bu, iman itu kan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan maksiat. Orang pakai jilbab itu sedang melaksanakan perintah karena menutup aurat. Berarti orang yang tidak pakai jilbab sedang maksiat dia. Lah, mungkinkah maksiat memperbaiki hati? Tidak, maksiat itu mengeraskan hati. Orang yang mengatakan yang penting hatinya baik, sebenarnya hatinya itu lagi keras tuh. Karena sebenarnya dia tidak baik dia itu.
Bagaimana dikatakan baik? Dia sendiri tidak melaksanakan perintah. Maka orang yang ngomong begitu itu bahasa saya tipu-tipu. Orang yang sedang nipu aja dia ngomong begitu. Karena kalau kita melihat Bu, konteks Quran ya. Kita lihat ayat-ayat di Quran itu selalu Allah gandengkan iman dengan amal. Hampir semua ayat dalam Quran kalau bicara soal iman pasti setelahnya amal. Contoh Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman kemudian beramal saleh. Wa'adallahu ladzina amanu wa amilus solihat. Allah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal kebaikan, dia laki-laki atau perempuan dan dia beriman. Jadi begitulah Quran menggandengkan antara amalan hati dengan amalan badan, antara iman dan amalan. Nah, bisa orang ngomong begitu itu ya. Hakikatnya dia hanya membual saja, karena ketika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara soal Allah tidak memandang rupa kita. Kan ada orang mengatakan kan Allah tidak memandang rupa saya. Yang penting kan hati katanya kan. Hadisnya itu bukan sampai di situ. Karena Rasul mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum, tidak titik sampai di sini. Wa a'malikum. Allah tidak memandang rupa, Allah tidak memandang harta, yang Allah pandang hati. Oh, lihat kan yang dipandang hatinya. Jangan sampai di sini baca hadisnya. Lanjutkan. Dan juga amal kalian. Berarti yang dipandang hati dan amal. Berarti kalimat yang penting baik hatinya tapi amalannya tidak baik, belum dikatakan baik. Kalau dia yang bicara gak apa-apa gak pakai jilbab, yang penting baik hatinya, itu belum baik hatinya sampai dia pakai jilbab. Itu maksudnya ya. Itu yang harus dipahami dari kata-kata itu. Karena hakikatnya orang yang mengatakan seperti itu hatinya sudah keras itu. Dan dia belum mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka belum mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Apalagi kalau seandainya perbuatan yang ditinggalkan itu sampai ke taraf dosa besar, Bu. Membuka aurat ini bukan dosa kecil. Membuka aurat ini dosa besar. Sama dengan orang gibah, sama orang dengan dusta, itu sama, itu dosanya dosa besar. Ya. Sehingga tidak bisa kemudian nggak apa-apa saya nggak pakai jilbab, yang penting hatinya baik. Lo Anda sedang melakukan dosa besar dengan membuka aurat itu. Dan hati baik itu belum tentu mengalahkan dosa besar membuka auratnya, karena akan membuka fitnah bagi orang. Makanya ada istilah orang Arab itu khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Wasna kamashin fawqal ardi syauqiyah daru ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkan dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, itulah bentuk takwa. Bersihkanlah setiap orang yang berjalan di atas tanah berduri terhadap apa yang dilihat, pasti dia berhati-hati. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung-gunung itu terbuat dari kumpulan kerikil. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya jangan kemudian dijadikan dalil hadis ini untuk melegalkan sebuah kemaksiatan. Innamal a'malu binniat. Amal itu ditentukan dengan niatnya. Karena niat itu membedakan sebuah ibadah dengan yang bukan ibadah. Niat itu, Bu, fungsinya membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah. Contoh umpamanya, ibu mandi bersih, ya kan? Hari-hari kan ibu mandi. Ada juga yang tak mandi. Tapi kan umumnya kan mandi kita hari-hari. Mandi itu kan macam-macam. Ada mandi bersih karena mungkin panas, haredang mandi kan itu ya. Tapi ada juga karena mandi junub, Bu. Mungkin dia junub akhirnya harus mandi.
Lah, membedakan mandi junub dengan mandi biasa itu apa, Bu? Sama-sama juga mandi. Yang membedakan mandi junub dengan mandi biasa itu adalah niat. Ya, makanya niat itu membedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Bahkan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ibu masuk ke masjid, habis berwudu, masih basah pun belum kering bekas wudunya. Di situ ada dua syariat sholat sunnah tuh. Tahiyatul masjid dengan sholat sunnah wudu. Lah yang membedakan mana tahiyatul masjid, mana sholat sunnah wudu, mana sholat sunnah duha, sama-sama 2 rakaat itu. Dengan apa itu? Dengan niat. Berarti niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya. Termasuk juga niat inilah yang kemudian membedakan mana ibadah yang berpahala, mana ibadah yang tidak berpahala. Mana ibadah yang karena Allah, mana ibadah yang bukan karena Allah. Mana ibadah yang ikhlas, mana ibadah yang riya. Itu semua niat. Dan yang lebih hebat kalau bicara niat itu, Bu, niat itu bisa mengecilkan yang besar dan bisa membesarkan yang kecil. Bisa mengecilkan yang besar. Makanya ada orang mungkin tak banyak sedekahnya, tapi karena dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ibadahnya dinilai besar di hadapan Allah. Tapi ada orang sedekahnya, nggak ada orang sanggup sedekah dengan dia, tapi nilainya kecil di hadapan Allah karena riya. Saya contohkan, Bu. Dulu sekali ada seorang khalifah. Khalifah ini ingin bangun masjid. Dan dia ketika ingin bangun masjid, betul-betul dananya dari pribadi dia. Dia ingin bangun masjid semegah mungkin, tapi dana pribadi. Dan ia larang, tidak boleh ada orang nyumbang. Pokoknya siapapun yang nyumbang tolak. Itu amalan dia. Dia ingin membangun masjid yang sangat megah. Kenapa? Karena nanti kalau sudah jadi, masjid itu mau dikasih nama dia. Mulailah kemudian sang khalifah ini menggerakkan pasukan. Dipanggilnya mulai dari insinyur bangunan, kontraktornya, kemudian para pekerjanya, sampai mulailah kemudian masjid itu dibangun. Namanya Masjid Khalifah, banyak duit. Baguslah masjid itu, indah kan gitu. Kemudian setelah finishing, sebentar lagi mau jadi masjid itu. Akhirnya kemudian sang khalifah mengatakan kepada ajudannya, buatkan plang masjid, kasih nama aku di situ. Akhirnya dibuatkanlah plang masjid, masjidnya nama sang khalifah itu. Maka kemudian dipampang besar-besar ini. Masjid namanya sang khalifah. Allah takdirkan sang khalifah ini beberapa malam selalu mimpi, dan mimpinya aneh. Jadi dalam mimpinya itu dia bermimpi plang masjidnya itu roboh, kemudian diganti nama orang, nama seorang wanita. Akhirnya sang khalifah bangun, besoknya dia ngomong sama ajudannya, kau lihat ke proyek tuh. Saya semalam mimpi aneh. Katanya plang masjid sudah ganti bukan atas nama saya katanya. Berani-beraninya siapa yang merubah tuh? Datang sang ajudan ke masjid, tak ada yang dirubah. Ya plangnya tetap atas nama dia, nggak ada perubahan apapun. Kata ajudannya kepada sang khalifah, ya khalifah, nggak ada yang berubah. Kata sang khalifah, alhamdulillah, tenang katanya. Malam kedua mimpi lagi, sama pula mimpinya. Gelisah dia, panggil lagi ajudannya, kau berangkat ke masjid, tengok tuh plang masjid itu masih atas nama saya tuh enggak tuh. Ditengok, rupanya tak ada yang berubah, masih atas nama dia. Hari ketiga mimpi lagi, sama pula mimpinya. Plang masjidnya dirobohkan, kemudian diganti nama seorang wanita. Akhirnya sang khalifah Indah bingung gara-gara mimpi itu. Ngomong sama ajudannya, tolong itu lihat plangnya masih atas nama saya atau tidak. Rupanya masih atas nama dia, tidak berubah sedikit pun. Siapa yang mau berani ganti nama plang masjid sang khalifah, bisa dihukum kan itu. Jadi sang khalifah ini kepikiran, dipanggillah semua para prajuritnya. Kemudian dikatakan, cari wanita yang dalam mimpiku itu.
namanya Fulanah bintu Fulan. Aku nggak enak tiap malam mimpi dimimpikan asik nama dia terus. Jangan-jangan dia nyumbang ke masjid saya tuh katanya. Kan saya sudah ngomong, tak boleh ada orang sumbang. Akhirnya dicari. Rupanya wanita yang dicari itu wanita tua. Wanita miskin. Untuk makan pun susah. Dan selalu bolak-balik ke masjid itu jalannya. Kena tangkaplah nenek ini. Dihadapkan kepada sang khalifah. Kata sang khalifah, "Nek, kau nyumbang apa ke masjidku?" katanya. Kata nenek ini, "Tak ada yang kusumbang, untuk makan pun susah, mau nyumbang pula masjidmu," katanya. Hari aku lewat di masjidmu itu, aku kagum. Aku tidak pernah melihat tempat ibadah sehebat yang kau buat itu. Kata sang raja ngeluh, "Nek, tolong ingat-ingat, boleh jadi seperak 2 perak kau taruh di sini. Wallahi bersumpahlah nenek itu, tidak pernah saya bantu masjidmu ini, wahai Tuhan." Jadi sang khalifah ini heran. Karena setiap dia bermimpi, nama nenek itu pula di pelang masjid. Akhirnya kemudian sang khalifah ngomong, "Coba ingat-ingat, boleh jadi kau sudah melakukan sesuatu terhadap masjidku ini." Dia baru cerita, "Tidak wahai Tuhan, cuman saya pernah lewat di masjidmu. Aku kagumlah dengan masjidmu, ku pandanglah masjidmu itu. Rupanya dari kejauhan terdengar suara ringkikan kuda. Aku pun menghampirinya. Rupanya kuda itu kuda yang biasa digunakan oleh pekerjamu mengangkut barang material bangunan. Dia terikat kakinya, ingin minum tidak terjangkau karena terikat kakinya tuh. Kasihanlah aku dengan kuda tuh. Ku lepaskanlah ikatannya sehingga kuda itu bisa minum." Itu yang saya ingat Tuhan, selebihnya saya tidak pernah ingat lagi katanya. Subhanallah, kata sang khalifah ini. Jangan-jangan gara-gara kau ngasih minum kuda itu, menyelamatkan kuda dari tali itu, dan kau lakukan dengan ikhlas kepada Allah, rupanya itu pula yang jadi isyarat mimpiku. Akhirnya sang khalifah mengatakan kepada prajurit, "Turunkan pelang namaku, kasih nama nenek ini, karena dia beramal karena Allah, sementara aku beramal bukan karena Allah," katanya. Kan? Inilah yang disebut dengan niat itu bisa membesarkan yang kecil dan bisa mengecilkan yang besar. Nenek ini kecil, hanya menyelamatkan kuda supaya bisa minum, kan kecil tuh. Hanya istilahnya mungkin terserempet tali, buka tali, udah gitu aja. Tapi karena niatnya karena Allah, Allah besarkan. Masuk dalam mimpinya sang khalifah. Tapi sang khalifah ini besar. Siapa yang bisa nyumbang buat masjid sendirian semegah itu kan? Tapi dipandang kecil oleh Allah. Kenapa? Karena bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji manusia. Itulah fungsinya niat di sini. Makanya di sini Rasul mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Amal itu ditentukan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan juga tiap-tiap orang itu juga ditentukan sesuai dengan niatnya. Maksudnya dapat pahala dan tidaknya. Sah dan tidaknya amal itu ditentukan dengan niat. Begitu juga pahala dan tidak berpahalanya sebuah amal ditentukan karena niat. Kalau seseorang kemudian niatnya karena Allah, dapat pahala. Kalau bukan karena Allah, ya tidak dapat pahala. Ya. Jangankan itu, kita meruqyah nih Bu, kita baca Quran depan orang. Kalau nggak ada niat ruqyah, ya macam orang baca Quran biasa, nggak ada pengaruhnya Quran itu. Tapi kalau kita niatkan, ya Allah, bacaan Quran saya ini selain minta pertolongan kepadamu ya Rabb, tolonglah ya dengan bacaan Quran semoga bisa menyembuhkan orang ini. Itu baru benar. Namanya ada niatnya, ingin membaca Quran dalam rangka pengobatan. Tapi kalau tidak ada niat, langsung ujung-ujung baca Quran saja, itu sama dengan dibaca Quran. Nggak ada pengaruh kepada orang sakit. Jadi harus ada niat. Segala sesuatu pun harus ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian Rasul mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dicarinya, dinikahinya, maka hijrahnya itu saja yang ia dapat.
hadis ini sebenarnya ada asbab wurudnya. Kalau Quran itu asbab nuzul, kalau hadis itu asbab wurud namanya. Asbab wurud daripada hadis ini sebenarnya ada seorang sahabat naksir sama seorang wanita namanya Ummu Qais. Jadi ada seorang namanya Ummu Qaisin. Wanita ini ditaksir oleh seorang sahabat Nabi. Ketika hendak dipinang, wanita yang ditaksirnya itu rupanya ikut hijrah bersama para sahabat Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Akhirnya tak jadi dipinang, perempuannya nggak ada, hijrah ke Madinah. Ketika para sahabat Abu Bakar, Umar, Ali dan banyak sahabat yang hijrah satu persatu dari Mekah ke Madinah, mereka berhijrah karena Allah dan Rasulnya untuk memperjuangkan Islam dan memperjuangkan agama Allah dan Rasulnya. Yang satu pula si anak muda ini hijrahnya bukan untuk itu, tapi hijrahnya karena ngejar-ngejar Ummu Qais ceritanya. Sampai dia rela gitu ya, sembunyi-sembunyi dari Mekah. Sampai berhasil dia dari Mekah itu. Kalau ketahuan kan bisa bahaya, Bu. Karena orang-orang kafir Quraisy itu tidak membiarkan orang-orang hijrah kecuali ditangkap. Sebagian mereka dibunuh masalahnya. Tapi dengan kecerdasannya dia hijrah, berhasil dia ke Madinah. Bayangkan, sudah menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, meninggalkan keluarga, meninggalkan dunia. Niatnya bukan karena Allah, Bu. Hanya ngejar-ngejar Ummu Qais. Ya. Berangkat dia, berhasil sampai ke Madinah dan berhasil meminang Ummu Qais dan menikah dengan Ummu Qais. Tapi Rasul mengatakan apa? Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, yaitu saja dia dapat, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga yang hendak hijrah, seorang kakek-kakek sudah tua. Namanya Akhnas, ya. Jadi Akhnas ini seorang penyair kondang, Bu. Di zaman itu dia seorang penyair. Dan penyair itu pemilik media di zaman itu. Kalau sekarang sih pemilik radio, pemilik stasiun televisi lah. Karena zaman itu untuk media menyebarkan sebuah informasi atau berita itu tidak bisa kecuali lewat syair. Lah orang Quraisy ini punya penyair kondang namanya Akhnas, ya. Tapi kalau Islam punya penyair namanya Hasan ibn Thabit, itu penyairnya Nabi itu. Kalau orang Quraisy punya namanya Akhnas. Lah Akhnas ini entah kenapa dia pengen masuk Islam. Setelah dia melihat hijrahnya para sahabat yang mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan bisnis, meninggalkan dunia. Mereka rela harus mengorbankan jiwa, harta dan waktu mereka. Kalau itu bukan agama yang benar, tidak mungkin mereka seperti itu pengabdian jihadnya itu. Makanya Akhnas terpikir, jangan-jangan memang betul tuh agama Muhammad itu agama yang benar. Dari situ dia kepikir ingin hijrah, ikut bersama orang Islam ke Madinah dan ingin masuk Islam. Padahal dia belum Islam tuh si Akhnas ini. Tapi karena melihat para sahabat, dia yakin agama yang benar, ingin juga dia ikut hijrah. Sudah 100 tahun lebih usianya, Bu. Ketika mendengar orang-orang Quraisy Akhnas ini mau berangkat, Bu, dihadang sama si Abu Jahal dan orang-orang Quraisy itu. Tidak boleh kau berangkat ke sana. Mau apa kau Akhnas ke sana, katanya. Kata si Akhnas, aku ingin masuk Islam, katanya. Ingin berbaiat kepada Muhammad, katanya. Oh, tidak boleh, katanya. Kemudian mulai diberikan syubhat dalam kepalanya. Hei Akhnas, tahu enggak? Kalau engkau masuk kepada agama Muhammad itu, kau tidak bisa mabok lagi, katanya. Karena orang jahiliyah bisa mabok. Tapi orang sudah masuk Islam gak boleh mabok. Jadi bilang, kau gak akan bisa mabok lagi nanti. Gak usah kau masuk ke agama dia. Kau gak senang hidupnya, katanya. Kata si Akhnas ini, memang aku udah lama tak mabok, biarkanlah aku pergi, katanya. Kemudian dikasih syubhat lagi kepalanya. Hei Akhnas, tahukah engkau agama si Muhammad itu melarang zina? Kalau kau masuk Islam, kau tak bisa berzina lagi. Kata si Akhnas, aku ini dah tua, ngapain berzina juga, katanya. Oh, udah stres ini orang-orang Quraisy ini, mana si Akhnas ini. Akhirnya terpikirlah mereka dengan memberikan dunia yang banyak kepada si Akhnas. Gini Akhnas, gak usahlah kau ini berangkat ke Madinah. Kami udah pusing dengan tukang syairnya si Muhammad Hasan ibn Thabit. Kau tambah pula gabung dengan dia. Makin pusinglah kami, katanya. Sudah gini saja. Bagaimana kalau seandainya kami sediakan 100 ekor unta, gagalkan hijrahmu? Kalau yang pertama mungkin subhatnya kurang manjur, Bu, ya kan? Nanti kalau kau masuk agama Muhammad tak bisa mabok.
nggak apa-apa, aku kan tak mabok ya. Kemudian syubhat yang kedua, kau tidak akan bisa berzina, aku udah tua, nggak mungkin juga aku berzina. Tapi ketika disodorkan dunia, Bu, rupanya dunia ini memang beda. Dunia ini tidak tua, tidak muda, Bu, semua cinta dunia ini. Si Akhnas ini sudah 100 tahun lebih usianya. Ketika dia mendengar 100 ekor unta, goyang hatinya, Bu. Pergi enggak, pergi enggak, ngitung kancing, Bu. Pergi enggak, pergi enggak. Pergi tak dapat unta, tak pergi 100 unta. Pergi tak dapat unta, tak pergi 100 unta. Itu aja tuh dalam otaknya tuh. Masya Allah, memang dunia mengikat. Akhirnya dia milih 100 unta. Nggak jadi pergi ya. Ketika dia mendapatkan 100 unta, dengan bangganya dia bawa tuh unta-untanya pulang ke kabilahnya. Masya Allah, Allah takdirkan ketika unta yang ditungganginya ini terperosok ke salah satu lubang, jatuh dia si Akhnas ini, kemudian mati su'ul khotimah. Padahal kalau seandainya dia berangkat hijrah kan, masuk Islam kemudian mati kan husnul khotimah, Bu. Enggak, dia milih dunia. Kemudian pulang bawa untanya, udah tua mungkin tak pandai naik unta, jatuh mati dia. Nah, lihat. Makanya kalau ada keinginan berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Ibu sudah kaya mau haji berangkat. Nanti 2-3 hari terbakar pula berangkas, habis tak jadi berangkat. 2-3 hari rumah pula kena gempa, tak jadi berangkat. 2-3 hari sakit pula, akhirnya berobat sama dengan biaya hajinya, tak jadi dia haji. Makanya Rasul mengatakan, man arada an yahujja falyahuj. Barang siapa yang hendak haji, berangkat haji. Karena terkadang ada hal-hal yang bisa membatalkannya. Hartanya habis, ludes, dicuri orang, hilang atau jadi pengobatan dan begitu seterusnya. Jadi kalau ada niat baik itu segera. Ya, jangan kemudian ditunda-tunda. Karena nanti seperti si Akhnas ini, akhirnya tak jadi hijrah, su'ul khotimah jadinya. Ya, jadi ini pentingnya soal niat ini. Nah, ini mungkin saya menjelaskan hadis ini dari segi akhlaknya. Hadis ini sebenarnya kalau mau dirinci, masuk ke semua bab, masuk ke fikih, masuk ke mana-mana ya. Memang hadis ini adalah hadis yang mendasari seseorang itu harus ikhlas dalam beramal. Makanya Imam Bukhari di bab pertama dalam sahihnya, bab badil wahyi, bab bagaimana wahyu turun, itu hadis yang pertama dicantumkan hadis Umar, innamal a'malu binniyat dalam Sahih Bukhari itu. Padahal Imam Bukhari membuat bab bagaimana wahyu turun. Tapi hadis yang dicantumkan pertama kali innamal a'malu binniyat gak nyambung dengan judulnya tuh. Tapi para ulama mensyarah hadis ini seolah-olah Bukhari ingin mengatakan bahwa ketika dia meletakkan hadis per hadis dalam sahihnya dengan meletakkan innamal a'malu binniyat dalam deretan hadis pertama dalam sahihnya, seolah-olah Imam Bukhari ingin mengatakan, ya Rabb, aku meletakkan hadis-hadis dalam sahihku ini bukan karena manusia tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diingatkan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Makanya kalau kita membaca hadis ini, teringatlah dengan satu ibadah yang disebut dengan al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah, satu di antara 2 syarat diterima amal saleh. Wallahu alam, Bu, ini nanti syarahnya Ibu baca sendiri saja ya. Nanti kalau memang ada yang muskil dari syarahnya, Ibu bisa tanyakan minggu depan. Wallahu alam.